Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kembali kita dapat melaksanakan, dapat mengerjakan dari ibadah-ibadah yang begitu sangat agung, ia dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, beserta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sampai kelak yaumul qiyamah. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, namun ternyata pertanyaan tersebut jawabannya cukup sangat membingungkan kita semuanya. Jikalau kita seandainya berjalan ke seluruh penjuru Nusantara dengan mengajukan pertanyaan tersebut, maka kita akan mendapati dari jawaban yang berbeda-beda. Pertanyaan tersebut adalah Aina Allah? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita ajukan pertanyaan tersebut, maka kita akan dapati dari beberapa jawaban mereka. Di antaranya ada di antara mereka yang menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Dan ini merupakan jawaban yang paling banyak. Ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di kanan, Allah Subhanahu wa taala tidak di kiri, Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, Allah Subhanahu wa taala tidak di bawah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam hatiku. Ada juga di antara mereka yang mengatakan tidak boleh untuk kemudian kita bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Terus dari jawaban yang begitu banyak ini, mana dari jawaban-jawaban tersebut yang paling benar? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kembalikan permasalahan ini kepada nas-nas Al-Qur'an, kepada ayat-ayat Al-Qur'an, kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keterangan para ulama, maka sesungguhnya permasalahan ini sudah sangat-sangat jelas dan gamblang. Pasalnya begitu banyak sekali dari dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala.
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan para ulama yang menjelaskan, yang menerangkan, yang menegaskan kepada kita akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil dari Al-Qur'an begitu sangat banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala adalah dalil-dalil Al-Qur'an. Dan juga dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ijma dan juga akal serta fitrah manusia. Yang kesemuanya itu menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dalil Al-Qur'an sangat banyak. Bahkan seorang ulama masyhur dari kalangan madhab Syafi'i, beliau mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fawqiyatillahi jalla wa ala. Di dalam Al-Qur'an terdapat 1000 dalil yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, yang maha agung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersemayam di atas arasnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ilaihi yas'adul kalimatut thayyib. Kepadanya lah amal soleh, kepadanya lah kalimat-kalimat yang baik naik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Tanzilul malaikati warruh. Dan para malaikat dan ruh itu turun. Dan kita maklum bahwasanya turun itu adalah dari atas ke bawah. Dan juga sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya begitu sangat banyak. Sebuah hadis yang mutawatir, yaitu hadis tentang jariyah, budak wanita yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka budak tersebut menjawab, "Allahu fis sama." Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atikha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita tersebut karena sesungguhnya wanita tersebut adalah wanita yang beriman. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang agung ini, hadis yang mulia ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi memberikan kepada kita 2 faedah yang sangat agung. Faedah yang pertama adalah disyariatkannya bagi kita semuanya untuk memberikan pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebuah kesalahan yang sangat besar, sebuah kebatilan yang sangat besar ketika seseorang melarang untuk kemudian tidak boleh bertanya di mana Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita sebagai umat manusia menyalahkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita menyalahkan dari apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, jawaban yang paling tepat dari apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang di mana Allah adalah jawaban apa yang dikeluarkan oleh budak tersebut, yaitu Allahu fis sama. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Jika saja seandainya jawaban budak tersebut adalah jawaban yang salah, maka Rasulullah tentunya akan menyalahkan dari jawaban tersebut. Maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari dari jawaban tersebut dan mengatakan jawabanmu adalah salah. Jawaban yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dari jawaban budak tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah rekomendasi terhadap budak tersebut dengan mengatakan, "Atikha fa innaha mu'minah." Merdekakan budak tersebut karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Hadis berikutnya yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya adalah hadis tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perjalanan dari Baitul Haram
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik menuju langitnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari langitnya Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ke langit yang ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tentang kewajiban salat 5 waktu. Ini pun hadis sudah maklum bagi kita semuanya yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul may yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa atiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengijabahi doanya tersebut, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan mengabulkan permintaannya tersebut, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuni dosa tersebut. Ini pun juga hadis yang menunjukkan kepada kita akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamukum man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah oleh kalian yang ada di muka bumi ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit akan menyayangi kalian semuanya. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya yang menunjukkan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit adalah dalilul ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Yang kita pahami bahwasanya apabila ulama telah bersepakat, maka kesepakatan mereka adalah hujjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Tidak akan bersepakat umatku, tidak akan bersatu umatku dalam sebuah kesesatan. Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langitnya. Oleh karenanya Imam Al-Auza'i mengatakan, "Kunna wattabi'una mutawafirun." Kami dan para tabi'in semuanya bersepakat bahwasanya Allahu fis sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Dan ini merupakan sebuah akidahnya seorang imam besar dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i, dan akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karenanya entah dari mana kalimat yang mengatakan atau jawaban yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Apakah mereka itu memeras otak mereka sehingga mengeluarkan kalimat tersebut, ataukah hanya muncul dari hawa nafsu mereka belaka, ataukah ini muncul dari akal-akalan mereka, ataukah ini muncul dari akalan filsafat yang menyesatkan? Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Dalil berikutnya adalah tentang akidah atau keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu juga sebenarnya bersesuaian dengan akal atau fitrah manusia. Akal yaitu sifat tinggi, merupakan sifat yang agung,
dan itu adalah sifat yang pantas untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lawan dari sifat tinggi adalah sifat rendah, yang itu tidak cocok, tidak pantas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada fitrah kita, tanyakan kepada hati kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat kedua tangan kita, kemana hati kita berjalan? Jika seandainya hati kita adalah hati yang salim, jika seandainya hati kita adalah hati yang selamat, jika seandainya akal fikiran kita adalah akal yang sehat, maka tentunya hati dan akal fikiran kita akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Oleh karenanya, tidak ada ruang bagi kita, tidak ada ruang bagi kita untuk kemudian mempermasalahkan permasalahan yang sudah jelas ini dengan dalil atau dengan dalih, dengan mengatakan bahwasanya jika seandainya kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, berarti Allah Subhanahu wa taala terbatas dengan tempat. Maka sesungguhnya ini hanyalah sekedar akal-akalan. Ini hanya sekedar pikiran filsafat yang sesat dan menyesatkan. Kita tetapkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita tetapkan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sesungguhnya semuanya itu sudah jelas. Yang tidak jelas adalah, yang bikin tidak jelas adalah akal-akalan. Yang bikin tidak jelas adalah pikiran filsafat yang sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sebuah cercah ilmu, bisa memberikan sebuah cercah cahaya yang membimbing hati kita untuk senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afawa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqimus shalah.